Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketanggungan, yang kami hormati Bapak Agus Salim SPD selaku calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Ketanggungan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini beliau telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti kegiatan aksi nyata calon guru penggerak dengan tema penguatan budaya positif di SMA Negeri 1 Ketanggungan, Senin 30 Januari 2023. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru beserta aksi nyata calon guru penggerak, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketanggungan, yang keempat paparan tentang budaya positif, yang kelima tanya jawab, yang keenam refleksi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Ratna Ningtyas. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketanggungan. Kepada beliau Bapak Cipto, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pada Pak Gus, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Ketanggungan, rekan-rekan guru
yang diundang pada kesempatan siang hari ini yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul bersama di satu ruangan pada acara penguatan budaya positif di SMA 1 Ketanggungan. Kemudian yang kedua, semoga sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenankan saya sampaikan selamat kepada Pak Agus sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 1 Ketanggungan. Juga saya mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini karena ternyata yang hadir di sini adalah mewakili dari 60 orang guru yang ada di SMA 1 Ketanggungan. Kita sudah bisa menyimpulkanlah perkiraan. Jadi artinya kita mungkin akan mempertahankan budaya yang ada yang positif dan mengembangkannya, dan kemudian kita coba yang belum positif untuk kita orientasikan biar semuanya yang ada hanyalah budaya positif kita. Mungkin kalangan unsur sudah ada, nyatanya ada BK, ada mungkin wakaseh bendahara, ini semuanya insya Allah ada pembina OSIS, semuanya sudah terwakili. Ya. Untuk selanjutnya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya senang sekali mendengar ini ada penguatan budaya positif bagus ya, penguatan budaya positif. Untuk selanjutnya nanti Pak Gus yang akan memaparkan seperti apakah yang akan beliau sampaikan, dan saya mohon seluruh peserta yang sudah hadir di sini yang merupakan perwakilan dari guru yang ada di SMA 1 Ketanggungan benar-benar bisa mengikuti dan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Gus. Semua yang akan dipaparkan oleh Pak Gus bisa menjadi satu acara yang benar-benar bermanfaat untuk sekolah kita sekarang dan akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cipto yang telah memberikan sambutan. Meningkat pada acara inti di siang hari ini, yaitu paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim selaku calon guru penggerak SMA Negeri 1 Ketanggungan. Kepada beliau Bapak Agus Salim, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ketanggungan, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Ketanggungan. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam suasana yang menggembirakan, dalam suasana sehat semuanya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya
termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul ummah kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan hari ini saya menyita waktu panjenengan semuanya dalam rangka satu kegiatan yang menurut saya ini adalah satu kegiatan yang cukup urgen, kegiatan yang sangat bagus insya Allah apabila kita bisa menerapkannya. Ibu dan bapak sekalian, ini sifatnya tidak sekedar, menurut saya ini tidak sekedar satu formalitas. Saya merasa ada satu kewajiban. Nah, salah satu kewajiban yang harus saya kerjakan di sini adalah memberikan satu diseminasi. Kalau teman-teman saya yang lain itu untuk acara ini diberi tajuk sosialisasi budaya positif, tapi saya tidak memberikan tajuk sosialisasi karena kita tahu bahwa di sini itu sudah berjalan berbagai macam budaya yang positif. Maka kelihatannya paling tepat itu kalau kita itu melakukan penguatan. Artinya kita semuanya, ibu dan bapak saya semuanya, itu memang setiap hari sudah menjalankan tentang budaya positif di sekolah kita. Hanya ini nanti barangkali ada beberapa hal penting yang kita semuanya barangkali baru mengetahui, atau juga mungkin yang sudah mengetahui. Dan saya terus terang aja, oh iya ini saya baru tahu. Ketika ikut pendidikan guru penggerak ini, saya merasa oh ini baru tahu. Alhamdulillah sekali pada kesempatan hari ini di tengah-tengah kita itu juga ada pengajar praktiknya. Beliau mengajar praktek angkatan 7. Jadi kalau misalnya saya itu lagi lokakarya, nanti yang jadi narasumber ya Pak Purwan. Nah, ini luar biasa, dan ini nanti tentunya akan bisa memberikan warna tersendiri bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini bukan sebuah terpaksaan. Mari kita luruskan bersama niat kita bersama-sama berniat untuk mencari ilmu ya. Nah, kita niatkan agar kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat, kata begitu. Nah, ini yang selalu digembar-gemborkan dalam guru penggerak, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena memang ini selaras dengan hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdinal mahdi gitu ya. Jadi belajar itu dari mulai geongan sampai ke nanti diguyang dan dimakamkan. Nah, ini kita harus terus belajar. Maka ibu dan bapak sekalian yang terhormat, izinkanlah pada kesempatan hari ini kita bersama monggo berdiskusi bareng, kita sharing, kita berupaya tentang budaya positif di sekolah kita dengan judul utama penguatan budaya positif. Baik ibu dan bapak sekalian, kita memulainya tentang budaya positif. Ini adalah salah satu konsekuensi dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Dalam kegiatan guru penggerak itu ada salah satu kegiatan yang namanya aksi nyata. Dan dalam modul 1 itu aksi nyata yang harus diberikan oleh seorang CGP adalah memberikan sosialisasi, diseminasi kepada teman-teman guru yang ada di sekolahnya. Nah, tema yang pertama ini tentang budaya positif di tempat kita di SMA Negeri 1 Ketanggungan. Selain acara aksi nyata seperti ini, kegiatan guru penggerak itu ada juga yang namanya lokakarya orientasi ini. Lokakarya orientasi. Dalam lokakarya orientasi hadir di situ kepala sekolah. Nah, kegiatan di kelasnya ya sama seperti itu. Senang ibu dan bapak sekalian. Makanya ibu dan bapak sekalian mungkin sangat bagus kalau misalnya panjenengan semuanya mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Setelah lokakarya orientasi ada lokakarya pertama ini, itu berkumpul, kemudian kegiatan kesehariannya ada kegiatan rukol, ruang kolaborasi dan seterusnya. Biasa. Nah, selanjutnya ini foto kegiatan anak-anak kita ketika ngaji. Setelah saya itu mohon maaf ibu dan bapak sekalian, setelah ikut program guru penggerak
itu kelihatannya ada satu hal yang wajib saya harus mendokumentasikan setiap langkah. Nah, termasuk di sana itu jelas ditekankan tentang sesuatu yang bagus. Dan sekolah kita sesungguhnya sangat bagus yang sudah kita capai. Cuma dokumentasinya tidak ada. Itu kelemahan kita. Makanya saya usahakan semenjak ikut CGP kegiatan positif tak ambil gambarnya. Bukan untuk apa-apa, ternyata memang bermanfaat gitu ya. Salah satu contoh budaya positif yang sudah berjalan di tempat kita pagi hari ngaji bersama gitu ya. Kemudian anak-anak kita ya sholat jamaah. Nah, budaya yang lain yang menurut saya sangat positif itu ya pembelajaran di tempat kita sering diskusi. Bapak Ibu juga saya percaya seringkali melaksanakan kegiatan diskusi di kelas ya. Cuma mungkin dokumentasinya disimpan sendiri. Kalau saya ini terus saya juga minta dulu ke Budiana dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh budaya positif siswa-siswa kita yang sudah berjalan. Sudah ada olahraga, kemudian ada pengajian. Selain meliputi siswa, budaya di tempat kita juga untuk ibu dan bapak guru juga sudah berjalan bagus ya. Ini foto sebagian tentang kegiatan Anjang Sana. Dan di pojok itu ada Anjang Sana di Pasamdung, Anjang Sana di Cikesal nih, di rumahnya Pak Abi, Anjang Sana ke rumah sakit pernah. Terus di Bu Aziza dan siapa lagi ini? Ini beberapa kegiatan positif yang dilakukan oleh ibu dan bapak guru. Dan yang lainnya tentu juga masih banyak. Budaya positif itu merupakan suatu pembiasaan yang bersifat positif di dalamnya, yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Nah, ini yang namanya budaya positif. Sekarang menurut kita di tempat kita itu budaya sudah sangat positif atau baru positif. Nah, kalau melihat indikator di sini yang namanya budaya positif itu dapat menumbuhkan karakter positif pada siswa. Nah, kita bisa menilai sendirilah nanti seperti apa. Kemudian, apakah budaya positif itu sama dengan lingkungan yang positif? Kita lihat apa yang disebutkan dalam SNP, Standar Nasional Pendidikan. Lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, di sini berbeda antara budaya positif dengan lingkungan positif. Lingkungan positif itu adalah bibit agar dalam sebuah tempat itu muncul budaya positif. Maka terlebih dahulu kita tentu akan menjadikan lingkungan kita itu sebagai lingkungan yang positif terlebih dahulu. Nah, lingkungan positif itu yang seperti apa? Indikasinya cukup jelas ini dalam SNP ya. Lingkungan positif itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus pelaksanaan pembelajarannya itu yang interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Kemudian siswa bisa berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas. Nah, makanya ini saya berikan gambarnya, gambar anak yang lagi belajar di luar. Dan nyatanya kita sudah melaksanakan itu ya. Sudah melaksanakan pembelajaran untuk mendukung lingkungan positif dalam hal menumbuhkan budaya positif. Itu ibu dan bapak sekalian. Selanjutnya, bagaimanakah supaya dalam lingkungan kita itu bisa muncul budaya positif? Insya Allah ibu dan bapak sekalian sudah, nanti yang akan saya tayangkan banyak hal-hal yang sudah bapak ibu ketahui, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin baru mungkin gitu. Ya. Kita coba melihat upaya menumbuhkan budaya positif. Budaya positif itu bisa kita tumbuhkan antara lain dengan beberapa cara. Yang pertama, kita menegakkan kedisiplinan di sekolah.
Kemudian kita lihat motivasi berbudaya bagi warga lingkungan, motivasinya bagaimana. Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penghargaan dan hukuman, restitusi, kemudian keyakinan kelas. Nah, di tempat kita kelihatannya semuanya sudah. Yang pertama tentang kedisiplinan, sudah ya Bu ya. Nah, ini kebetulan di tempat ini hadir STP 2K juga lengkap ada, kemudian BK juga ada, wali kelas juga ada. Kita terbiasa itu. Kemudian juga motivasi. Nah, motivasi tinggal nanti kita kaji motivasi ini. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar siswa kita kaji juga. Penghargaan dan hukuman, iya kita seringkali melaksanakan itu Pak Alek ya. Ada penghargaan dan ada hukuman. Restitusi, ini apa juga restitusi? Mungkin bagi saya waktu belajar ini baru ini. Restitusi itu sesuatu yang baru dan mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu, kita tahu. Terus ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin kalau yang CGB itu akrab dengan ini, PP juga akrab ya. Tapi mungkin yang belum masuk ke dalamnya akan bertanya apa itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya saya tunjukkan ini gambar upacara. Kebetulan ada gambar tak pasang lah, yang penting asal pasang. Upacara itu salah satu upaya menumbuhkan sikap disiplin. Setuju Ibu dan Bapak ya? Setuju. Ini adalah salah satu upaya menumbuhkan sikap disiplin. Nah, kemudian kita coba lihat seputar disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sifatnya dipaksakan. Dan itu terbukti Pak ya. Ketika kita mengatakan dia harus disiplin, maka mau tidak mau dia harus dipaksa. Nah, konsep ini benar apa tidak? Nanti kita kasih ke bawah. Terus yang kedua, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin terkait dengan tata tertib. Ada tata tertib, ada teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kalau orang itu tertib, teratur, terus patuh pada peraturan disebut disiplin. Ini kita cenderung seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya ketika kita disuruh disiplin, rasanya tidak nyaman ya. Ya, disiplin masuk kelas misalkan jam 7, begitu bel masuk, nanti komentarnya kayak petinju ya, teng, langsung lebu. Nah, ini tidak nyaman, padahal berusaha mewujudkan sebuah kedisiplinan. Nah, ini kita sudah melaksanakan ini insya Allah di sini. Kita sudah mencoba berusaha melalui organ yang ada pada kita. Ada guru piket, ada STP 2K, ada wali kelas. Kedisiplinan itu orang awam mengatakan disiplin itu tidak enak. Disiplin itu kaku dan seterusnya. Tapi orang awam juga menyadari dengan disiplin itu untuk mewujudkan sebuah keteraturan. Nah, ini tentang disiplin menurut pandangan banyak orang. Nah, kita coba sinkronkan bagaimanakah disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita lihat, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, kemerdekaan di sini berarti kebebasan dalam tanda kutip. Di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi penegakan disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro itu juga bisa dipaksakan. Nah, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya tentang disiplin itu bukanlah sesuatu yang mestinya menyakitkan, tidak ya. Tapi di situ
sebuah ilmu bagaimana supaya kita dan orang lain itu bisa patuh pada peraturan. Pertama, untuk bisa mewujudkan sekolah yang punya budaya positif, kita itu harus memiliki yang namanya kedisiplinan. Hanya saja Ibu dan Bapak, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang positif. Disiplin itu ada disiplin positif dan ada disiplin negatif, ada dua. Ini tidak saya tuliskan. Ketika anak-anak kita itu mereka berdisiplin hanya karena ada kita yang mengarahkan, bajunya masukkan, anak memasukkan, kemudian jalan. Itu berarti sebagai disiplin yang negatif. Yang kita harapkan adalah disiplin positif, yaitu disiplin yang muncul dari motivasi intrinsik anak, sehingga mereka muncul kesadarannya. Ini yang kita harapkan. Nah, masalahnya bagaimana menumbuhkan nanti disiplin yang positif itu. Mudah-mudahan di tempat kita nanti akan muncul yang namanya disiplin positif bagi anak-anak dan bagi kita sebagai kaum pengajarnya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita itu sebagai pengajar itu akan menjadikan suri toladan, akan menjadi contoh. Ya. Selanjutnya yang kedua, motivasi. Untuk bisa menumbuhkan budaya positif, kita perlu motivasi. Nah, ini saya tuliskan di situ menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya orang itu menghindari ketidaknyamanan. Mereka melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri. Ini motivasi manusia melakukan sebuah tindakan, termasuk ketika siswa kita itu juga melakukan sebuah tindakan, apalagi dalam mewujudkan budaya positif. Nah, sekarang ini menurut Anda bagaimana nih? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah. Berarti motivasinya ini motivasi apa? Ini motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan hadiah pernah? Ya, itu pernah. Kegiatan 17-an itu ya kan, ben menang, ben oleh hadiah, atau mendapatkan kebahagiaan. Kalau untuk mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, itu berarti sebuah motivasi yang intrinsik. Nah, itu beberapa motivasi yang muncul pada kita. Kemudian ada satu hal yang membuat kita itu mestinya berevaluasi. Misalnya tentang masuk kelas. Apakah motivasi kita hadir tepat waktu itu? Kita hadir di sekolah tepat waktu itu karena apa ya? Pinter. Rata-rata karena pinter, Pak ya. Iya, dulu. Iya, dulu sebelum pinter saya juga kalau berangkat santai lah ya. Seakan-akan guru itu tidak merasa bersalah dengan siswa yang enggaknya. Tapi sekarang ada pinjar, ya harus pinjar. Coba bila tidak ada peraturan hadir tepat waktu, apakah kita akan selalu hadir tepat waktu? Insya Allah. Insya Allah bagaimana ya? Yang jelas. Yang jelas pertanyaan kedua itu kalau tidak ada pinjar ya barangkali kadang-kadang tidak tepat ya. Iya, terus yang ketiga nih jadi bahan pikiran kita semua. Motivasi yang manakah yang paling banyak mendasari perilaku siswa kita di sekolah? Mereka perilaku siswa kita itu landasan apa ya? Mereka melakukan karena apa kira-kira ya? Sudahkah kesadaran siswa sendiri? Kalau saya mengatakan kelihatannya belum ya. Walaupun sudah ada, tapi ya belum banyak. Mungkin lebih banyak supaya menyenangkan hati orang lain, supaya mendapat pujian dari gurunya gitu, atau supaya
yang lainnya, mereka punya alasan sendiri. Dan yang paling bagus adalah motivasi ketika mereka itu pengen menjadi diri mereka sendiri. Nah, ini tugas kita. Strategi seperti apa yang harus kita tempuh untuk menanamkan disiplin positif pada siswa kita. Sementara kita melakukan banyak kegiatan untuk mendisiplinkan siswa, tapi ya tadi Senin disiplin ada gurunya, Selasa kendor lagi Pak ya. Nah ini kita belum mampu itu, dan tentu perlu satu formulasi untuk bisa seperti itu. Monggo nanti kita bisa sharing di sini kalau memungkinkan. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua, supaya bisa muncul budaya positif di sekolah kita harus memunculkan motivasi internal dari siswa. Karena pada dasarnya Ibu dan Bapak, kita mengajar di kelas. Saya ingin tanya sedikit, coba kita pikir bersama. Sebetulnya yang mengendalikan pembelajaran itu siswa atau guru? Yang mengendalikan pembelajaran sebetulnya siswa apa guru? Saya waktu itu menjawab guru. Tapi ketika mendapatkan ilmu, ini kan namanya bagi-bagi ilmu masih ya. Itu ternyata yang mengendalikan pembelajaran itu pada dasar adalah siswa. Coba saja kita guru masuk, coba siswa seenaknya sendiri, tidak akan berhasil. Kita paksakan gitu kan, kita itu sifatnya memaksa. Pengendalian itu ada pada mereka yang megang kendali. Kalau mereka sadar ya ikut pelajaran, kalau tidak ya tidak. Nah ini sebuah hal yang selama ini mungkin dalam stigma kita, dalam pemikiran kita bertolak belakang Pak. Tadi yang pegang kendali pembelajaran itu sebetulnya siswa. Nah guru itu apa? Guru fasilitator yang masuk, yang akan menuntun siswa. Kalau yang dituntun nggak mau, nggak akan berhasil, gitu. Selanjutnya kita bisa mewujudkan budaya positif di tempat kita kalau kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah ini kebutuhan dasar. Kalau menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan. Ada kalanya Ibu dan Bapak sekalian, siswa kita itu melakukan sebuah tindakan yang menurut kita itu menjadi salah. Satu contoh, misalnya Aditya itu seringkali membuat jengkel yang ngajar. Pernah suatu ketika gurunya lagi ngajar, Aditya kakinya naik ke meja. Sebetulnya kenapa seperti itu? Masalah itu bisa dipecahkan antara lain lewat identifikasi kebutuhan dia itu apa sebetulnya. Ketika misalnya ditanya, Adit kamu kok seperti itu, kenapa? Saya itu boring Pak, bosen dengan guru itu. Nah berarti kalau jawabannya boring, kira-kira kebutuhan dasar kelima ini yang mana yang belum terpenuhi? Kesenangan atau kebebasan? Senang ya, dia senang begitu mencari. Nah ini dia bebas, pengen bebas gitu. Nah iya, kelihatannya Aditya itu ini nih yang fun ini ya Pak ya, masuk kelas, keluar kelas, izin ke WC, baca-baca, ini bolak-balik ini. Nah terus juga dia itu senang mengganggu temannya ya. Ini kebutuhan kesenangannya berarti tidak terpenuhi, ya tidak bahagia lah. Nah terus lagi ditanya, Dit kenapa kamu kok begitu? Karena saya harus sarapan, bisa telat, harus makan dulu. Oh berarti ini kebutuhan bertahan hidupnya, survival ya. Dia belum terpenuhi, ya wajar maksudnya siap. Nah, tapi masalahnya dia itu tidak berdisiplin. Dan di antara 5 kebutuhan ini, Ibu dan Bapak sekalian,
kebutuhan nomor satu itu kebutuhan yang bersifat fisiologi. Kebutuhan fisiologi ini yang mesti terpenuhi. Makanya di sebuah kantor, di tempat kita misalnya, ketika kebutuhan fisiologi tidak terpenuhi, itu akan memunculkan gejolak, pasti begitu. Yang ramai di WA itu kan, Mas Leman, ya gitu ya. Itu salah satu kebutuhan fisiologi sebetulnya. Dan ini kalau tidak terpenuhi ya akan muncul begitu. Ramai mesti. Apapun kebijakan sekolah itu nanti akan dikritisi dengan miring. Seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan yang lain itu kebutuhan yang sifatnya psikologi. Saya menunjukkan sebuah pemenuhan kebutuhan yang sudah biasa lah. Kemudian kebutuhan kesenangan, mereka itu bergurau. Kita amati anak-anak kita bergurau, berarti mereka lagi mencari ini. Kebutuhan akan fun, biar fun. Terus melucu. Nah, ini berlebihan ketika melakukan yang namanya bully, membuli. Membuli itu biasanya itu kesenangan, melakukan sebuah perbuatan dengan merendahkan harkat martabat orang lain demi mendapatkan kesenangan pribadi, itu membuli. Nah, ini berarti kebutuhannya masih kurang. Terus nomor 5, Ibu dan Bapak sekalian, penguasaan atau power. Kebutuhan penguasaan ini banyak terkait dengan kemampuan dasar baik numerasi maupun literasi anak-anak kita. Mereka itu kepengen dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Ketika begini, Ibu dan Bapak, ada anak yang ketika pelajaran saya misalkan itu tidak pernah masuk. Kemudian ditanya, kenapa kok tidak masuk? Jawabannya, saya tidak bisa, karena tidak bisa. Nah, ini penguasaan mereka terhadap apa yang kita ajarkan itu berarti lemah. Solusinya bagaimana? Ya, mestinya harus diakui. Mereka harus diakui, oh ya, nggak apa-apa dan seterusnya. Ini Ibu dan Bapak, pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya ini yang baru. Bagi saya baru, mungkin Ibu dan Bapak sekalian ini lama, saya tidak tahu. Tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini saya masuk di CGP ini juga satu hal yang baru. Kok harus keyakinan? Pertanyaannya, kenapa ketika untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan kita itu harus punya yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Tidak peraturan saja. Apa peraturan tidak cukup gitu ya? Nah, kita lihat keyakinan kelas. Saya sudah mempraktekkan itu, Ibu dan Bapak sekalian. Saya mempraktekkan tentang keyakinan kelas di kelas IPS 1 ini. Di kelas IPS 1. Jadi di situ isinya apa? Kesepakatan antara seluruh warga kelas. Kemudian nanti akan kesepakatannya apa? Bebas lah. Nah, ini wujudnya seperti itu. Praktek atau caranya bagaimana? Kita lihat ke bawah. Mengapa kita kok harus punya keyakinan di sebuah kelas atau keyakinan di sekolah yang lebih luas? Alasannya sederhana. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan biasanya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau sudah keyakinan, maka insya Allah mereka akan dengan mudahnya untuk bisa kembali. Iya, bagaimanakah prosedur pembentukan keyakinan kelas itu? Saya di kelas IPS 1 itu ngajar kadang-kala pagi, kadang-kala jam siang. Dan di sana yang terjadi, Ibu dan Bapak, ketika pagi masuknya biasanya tepat ya. Tapi ketika siang itu sampai jam 1 kadang-kala. Sampai jam 1. Akhirnya saya menerapkan teori dari CGP. Saya membuat kesepakatan di kelas. Itu saya percaya Ibu dan Bapak sejak dulu juga sering kesepakatan di kelas ya. Tapi itu tidak tertulis. Dan ini saya terapkan, saya coba
Pertama, saya beri penjelasan tentang keyakinan kelas, tentang kesepakatannya bagaimana. Nah, saya sudah membawa kertas yang bisa ditempel, tugel-tugelan. Namanya kertas apa Bu Suci ya? Kertas itu yang ditempel-tempelkan, kecil-kecil. Origami itu nggak ada lemnya ya. Yang ada lemnya itu kertas apa ya? Poligami. Iya, saya bawa kertas itu, saya tunjukkan. Ini, saya bawa kertas ini. Tahu nggak ini untuk apa? Ya, berbagai macam pendapat. Nah, kemudian saya minta, saya mengevaluasi ini dulu. Ini kalau siang seperti ini, kok masuknya kok pada siang? Alasannya kenapa? Bermuncullah alasan-alasan. Sholat Pak, makan siang Pak, wudhunya ramai, nunggu imam dan seterusnya. Ya wis, nggak apa-apa lah. Nah, akhirnya saya minta mereka menuliskan, yuk kita wujudkan biar kelas ini tertib bagaimana caranya. Bebas, silakan tulis tanpa memberi nama. Nah, mereka akhirnya menulis. Kertas itu dibagikan satu-satu, mereka nulis. Setelah nulis, mereka menulis apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian saya minta mereka menempelkan satu-satu maju ke depan. Dibaca dulu, silakan. Mereka membaca. Ini saya punya videonya Pak, bahkan saya videokan sisa. Ada yang di antara itu menyebutkan, ini Noah, ini kalau nggak salah Noah itu membaca. Dia itu minta kalau misalnya datang tepat waktu dapat nilai bagus siapa, ya gitu. Teman-temannya setuju gitu ya. Oh ya, datang tepat waktu nilainya bagus gitu. Nah, dari tempelan-tempelan ini kita buat simpulan. Tidak semuanya akan ditulis. Kita buat simpulannya. Itu sebagai sebuah keyakinan kelas. Dan saya, Ibu dan Bapak, kalau masuk kelas itu, nah kemudian ada sesuatu yang lain, saya tanya, loh kemarin keyakinannya kan tidak seperti itu. Ya Pak, dasar dia kok Pak, nah, gitu. Ya Pak, kan biasanya gitu. Nah ini tentang keyakinan kelas. Harapannya apa? Ini di semua kelas mencoba kita bangkitkan, Ibu dan Bapak ya. Kita bangkitkan kesadaran anak itu dengan menulis sendiri kemauannya apa, dan itu nanti kita rangkum dalam keyakinan kelas. Terus ada pertanyaan, Bapak, ini keyakinan kelas ini hanya untuk pelajaran ekonomi saja atau bagaimana? Terus saya katakan, iya, dalam skup yang kecil ini tuh pelajaran ekonomi. Tapi kalau mampu, Anda itu harus bisa menerapkan untuk semua mata pelajaran. Seperti itu. Ini satu upaya Ibu dan Bapak sekalian untuk mewujudkan budaya positif dengan sebuah keyakinan kelas. Dan kebetulan Ibu dan Bapak, nah saya kalau masuk ke kelas itu barangkali banyak ngobrolnya. Kita mungkin penting untuk bisa selalu menyisipkan nilai-nilai luhur ya Pak ya. Ada tentang etika, karena memang anak-anak kita itu begitu miskin tentang itu. Ya, sampai di sini Ibu dan Bapak tentang keyakinan kelas. Kemudian penghargaan dan hukuman, ini yang sering kali kita kerjakan. Mudah-mudahan nanti jam 3 sudah selesai lah. Jadi pas 1 jam maksudnya. Penghargaan dan hukuman, penghargaan atau reward, kemudian hukuman atau punishment, kita sudah sering kali melaksanakan. Dan buktinya ini, kita bisa lihat tayangan itu. Penghargaan beberapa kali diberikan kepada anak-anak kita. Itu ada Bu Diana lagi, ya sama Pak Abi. Nah ini penghargaan lagi apa ya Bu ya? Iya ini Popda ya, Popda. Ya walaupun bukan kita yang mengeluarkan piagam, tapi ketika anak itu dimajukan ke depan, itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Itu mungkin kita menganggap penghargaan. Nah, padahal iya apa bukan? Nanti coba endingnya kayak apa ya. Nah ini mereka juga ini bersama-sama maju ke depan yang gambar kedua. Ini kalau tidak salah waktu project Pak ya. Project 1, kelas-kelas yang iya, kelompok ya, ini kelompok yang mendapatkan nomor
itu mereka dapat piagam. Ini motivasi mereka apa nih? Kemudian itu contoh-contoh kadang-kala kita itu pengen menjadi guru terbaik gitu. Dapat piagam penghargaan. Kemudian mungkin lulusan terbaik. Ini bentuk-bentuk penghargaan menurut kita. Menurut kita. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut teorinya? Ini mungkin Ibu dan Bapak apa ya? Kalau hanya penghargaan begini bosen. Tapi di sini saya akan menyodorkan fakta-fakta yang itu berbalik dengan ini, dengan apa yang kita yakini selama ini. Ya, kita lihat tentang dihukum penghargaan. Padahal kita memberikan penghargaan, tapi pada dasarnya, hakikatnya kita itu menghukum. Al-Fikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara-cara mengontrol perilaku orang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Bagi menurut Kon itu, nah ini lagi-lagi dari barat tadi, penghargaan itu menghukum. Nah jadi perlukah kita memberikan penghargaan? Nah, selanjutnya dia mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya nih, yang akan saya jelaskan tentang tindakan memberikan penghargaan yang pada dasarnya itu adalah menghukum seseorang. Iya, apa sih ya? Yang pertama nih, sebetulnya penghargaan alami itu berasal dari dalam diri kita. Penghargaan itu munculnya internal dari kita. Dia mengemukakan saat seorang anak belajar untuk pertama kali, dia menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, kemudian menyadari bahwa ia dapat membaca, akan timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira, kayak kita lah, bisa naik motor, itu begitu bahagianya karena menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi dia bisa menghargai diri sendiri. Nah, imbasnya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak itu pada saat dia sedang bangga dengan pencapaian sendiri, maka secara kita tidak sadar itu mengambil kegembiraan itu. Kita merampasnya kegembiraan itu diganti dengan yang sifatnya natural mungkin. Dengan sifatnya hadiah nih, dikasih hadiah nih, padahal dia sudah bahagia. Jadi penghargaan itu bisa menghancurkan kebahagiaan. Satu itu. Terus yang kedua, memberikan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seseorang itu diberi penghargaan atau pujian di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Itu bisa terjadi begitu ya. Nah, dapat penghargaan juga karena ABS, ya, misalnya gitu, dan seterusnya. Ini memunculkan penghancuran, bisa merusak hubungan. Terus yang berikutnya kaitannya dengan guru. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid tersebut hanya untuk menyenangkan gurunya, hanya biar gurunya senang. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan bisa menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan dapat menciptakan kecemasan. Iya ya. Ini ketika kita bersaing biasanya menjadi cemas. Aduh, ini saya dapat ranking berapa ya? Yang was-was. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan pasti akan berhenti mencoba. Nah, paling saya tidak akan dapat. Nah, ini. Selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ini disajikan beberapa contoh. Ada sebagian siswa diminta berpikir tentang hadiah atau penghargaan bila bisa nulis puisi, dan ternyata kreativitas murid ini menjadi kurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiahnya. Ini penelitiannya begitu. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Ini berarti penghargaan mematikan kreativitas. 2. Yang ketiga, penghargaan
dapat menurunkan kualitas. Ya sama tadi, ada sekelompok mahasiswa yang tadinya bagus, tapi kemudian setelah diberikan iming-iming, kreativitasnya menjadi menurun. Ini menurut Kohn seperti itu. Dan terakhir, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking 2 itu yang merasa paling dihukum. Kenapa merasa paling dihukum ya? Karena ranking 2 tidak dapat penghargaan yang paling tinggi, padahal dia harus pengen itu. Barangkali seperti itu ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda pasti akan merasa dihukum. Iya, mungkin ya, kalau kita mengharap penghargaan ya, mudah-mudahan saya dapat, tapi ternyata tidak dapat. Pada dasarnya kita dihukum. Ini bahasanya menurut Kohn. Benar atau tidak, wallahu a'lam, seperti itu. Dan saya sajikan di situ gambar-gambar macam-macam hukuman. Sebetulnya kita itu perlu memberikan penghargaan atau kita itu justru perlu memberikan hukuman, punishment. Contoh itu beberapa hukuman. Pertanyaannya, adakah di situ hukuman yang mendidik? Yang pertama, hormat bendera. Yang kedua, push up. Yang ketiga, nulis 1000 kali. Nih, terus ada siswa yang maju ke depan terus menjewer telinga sendiri, digunduli, dipotaki, membersihkan WC. Ini hukuman ala kita dulu sekolah ya Pak. Ada satu kasus ini Bapak dan Ibu sekalian. Monggo nanti kita coba muhasabah sendiri, kira-kira perlu tidak. Iva kurang menguasai pelajaran matematik, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Ini pendidikan ala Pak Rusjan Handoyo. Ini guru saya di SD 3 dulu. Ya Pak Budewi ini ngerti. Pak Rusjan Handoyo. Saya dengan Budewi satu sekolah Bapak Ibu. Iya. Saya juga pernah karena masuk ke ruang perpustakaan tanpa izin, dikongkon mangap terus dilindungi sampai dan iya, dulu seperti itu. Apakah murid marah? Tidak, waktu itu malah kemuyu-kemuyu gitu ya. Tapi ada kapoknya. Itu zaman dulu ya. Saat sekarang tentu itu sangat salah. Nah, sekarang keadaan Pak Seno itu kelihatannya mengaplikasikan zaman dulu itu. Namanya aja Pak Seno, berarti guru lawas ini. Kalau guru sekarang kan Pak Iqbal. Nah, ini guru sekarang. Pak Purwanto. Pak Priyan, ya Pak Priyan ini tentu guru sekarang. Pak Alex ini guru transisi ya Pak. Iya. Nih pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Panjenengan semuanya produk masa lalu ya. Ya Pak Cipta ya. Iya. 90% setuju nggak ini ya? Setuju dengan Pak Seno? Apa tidak? Mungkin sebagian saat sekarang menjawab tidak. Sekarang ya, karena tindakan Pak Seno itu karena Pak Seno bukan guru kok sekarang. karena Pak Seno bukan guru lagi. Iya, ini saat sekarang
di era sekolah ramah anak tindakan Pak Seno itu tidak bisa dibenarkan karena menjatuhkan harkat dan martabat. Dan ini nanti akan menjadikan IFA itu memiliki memori negatif tentang Pak Seno. Tapi pada dasarnya ini yang melakukan, yang merasakan itu belum tentu begitu ya. Nah, ini menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA itu hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno? Hukumannya, yaitu menghukum IFA. Padahal hukuman dalam ranah sekolah ramah anak itu sejauh mungkin dihindari. Iya, tidak diperbolehkan. Ya sehingga lemes sekolahannya. Jadi ketika ada anak yang melanggar, ini tidak boleh dihukum. Ini harus dinasehati. Begitu terus. Kata Pak Said juga seperti itu, ini dinasehati. Ini Pak, saya kadang-kadang mungkin karena dulu dalam sekolah itu seringkali ada semacam hukuman yang sifatnya fisik ya. Push up sering. Pak Ibar sering push up dulu Pak. Sering push up. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang juga gitu. Nyuruh push up masih ya. Iya. Saya pikir tidak semuanya itu disebut sebuah kekerasan. Nanti kita ke bawah itu ada solusinya Pak. Nah ini sesuatu dikatakan hukuman itu kalau dilakukan secara tidak berencana atau tiba-tiba, tidak ada dalam rencana. Misalnya tadi Pak Seno ya, ketika ada IFA begitu langsung yo nanti tunjuk hidung, itu kan tidak direncana. Itu karakteristik hukuman. Terus siswa juga tidak tahu nanti akan menerima apa sih. Ada tadi Pak ya Pak. Baca. Iya. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat satu arah. Guru yang memberikan, siswa hanya menerima saja, tidak ada kesepakatan. Itu kalau hukuman. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Iya. Ini yang psikis ini. Walaupun tidak secara fisik. Oh enggak Gusti. Enggak bubar gitu. Walaupun tidak secara fisik, kadang-kadang kata-kata yang kita lontarkan juga bisa merupakan sebuah hukuman yang Pak ya. Iya. Misalnya, kamu kok seperti itu. Nah, ini. Ya, itu hukuman. Jadi mari kita bermuhasabah. Apakah kita sering memberikan hukuman, ataukah kita sering memberikan konsekuensi kepada anak-anak kita? Hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu berarti apa yang kita berikan itu sudah terencana, sudah disepakati oleh kelas. Nanti kalau misalnya begini akan begini. Konsekuensi itu nanti akan dibuat oleh pihak guru dan siswa. Nah, dalam konsekuensi ini siswa tetap dibuat tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Nah, jadi ketika misalnya sudah memberikan efek yang jangka panjang, saya pikir itu sudah di luar konsekuensi lagi. Nah, biasanya konsekuensi itu diberikan ketika sudah melakukan beberapa kali tindakan yang bisa diukur. Misalnya, berapa kali nih Anda melakukan begini. Ini konsekuensi. Kemudian di sini ada tabel. Ibu dan Bapak bisa menebak itu konsekuensi ataukah hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, sudut pandangnya yang mana nih? Iya, kalau sudah disampaikan berarti itu sebuah konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu konsekuensi. Siswa diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya ini tidak ada kaitannya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi.
berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Dua kaki bisa Pak? Dua kaki akan dua kaki. Ya Ibu dan Bapak sekalian, ini tentang penghargaan dan hukuman. Monggo kita pecahkan bersama-sama. Karena tadi hukuman itu dan penghargaan itu pada hakikatnya adalah sama. Sama-sama mengendalikan perilaku seseorang. Nah, baiknya yang mana? Saya percaya kalau Ibu dan Bapak sekalian, juga saya, itu lebih baik kita memberikan penghargaan, mungkin gitu ya. Karena pada umumnya yang namanya penghargaan itu ya sifatnya positif. Nah, walaupun disodorkan fakta oleh satu orang tadi dan satu orang yang dipercaya malaikat, itu menjadi penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Itu Ibu dan Bapak. Dan sekarang yang terakhir untuk menengahi tentang hukuman dan penghargaan ada yang namanya restitusi. Satu hal yang baik ini, satu hal yang baru bagi saya. Nggak tahu kalau BK mungkin sudah terbiasa ya baik. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Saya ambilkan satu contoh. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda tanpa sengaja memecahkan gelas. Kemudian teman Anda itu akan membayar gelas yang pecah itu. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan, atau mengatakan tidak usah? Kita akan cenderung mengatakan tidak usah. Gelas gitu ya. Cicip dong. Salah juga ya. Kita akan mengatakan tidak usah. Alasannya karena tidak enak, gitu ya. Masa gelas cicip. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, seringkali kita itu memberikan beban pada seseorang tanpa sadar dengan hal-hal yang sepele. Kita mengatakan tidak usah, pada dasarnya kita itu memberikan sebuah beban bagi dia sepanjang masa. Akan muncul dalam hatinya rasa bersalah terus pada dia. Ya aku kemudian mencana gelas lah. Nanti dolan lagi ke tempat kita, iya Pak ya kemudian aku mencana gelas ya. Akan menjadi ini momen-momen dia itu merasa bersalah terus, dan kita membiarkan itu. Nah ini fakta-fakta yang dimunculkan gitu ya. Ya kita tidak bermaksud menghukum dengan sepele itu. Gak usah, gak apa-apa. Kita mengatakan gak apa-apa, tapi pada dasarnya yang memecahkan pasti tidak enak. Dan yang memecahkan akan muncul kembali harga dirinya kalau dia itu mengganti aslinya. Ketika mengganti impas sudah tidak akan merasa salah lagi, paling gelas 5.000 misalnya. Impas sudah. Nah, ini kita seperti itu. Nah, dalam forum ini kan kita memberikan gambaran-gambaran begitu. Nah, cara untuk bisa mengatasi itu yang disebut dalam pendidikan CKP itu ada yang namanya restitusi. Restitusi itu jalan tengah antara hukuman dan penghargaan. Restitusi itu suatu proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya. Kita tidak merampas harga diri mereka. Kalau tadi tentang gelas kita membiarkan, aslinya merampas harga diri mereka yang sesungguhnya besar dengan hal yang kecil. Restitusi merupakan proses kolaborasi untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu siswa berpikir tentang diri mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mengapa harus restitusi? Dengan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru itu akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi peristiwa tadi memecah gelas, hasilnya kita bisa melakukan restitusi. Ketika teman kita akan menggantikan, diterima saja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Maka harga diri orang itu akan kembali pulih daripada membiarkannya. Itu, ini tentang restitusi.
restitusi itu tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Seperti tadi. Ya, dalam belajar ada peluang besar bagi murid untuk tumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Ketika murid salah, ini dalam restitusi, mereka itu nanti akan bisa belajar. Murid harus bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang untuk restitusi kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi maksudnya gini, Ibu dan Bapak sekalian, ketika ada satu masalah dengan siswa kita, tidak serta-merta kita itu memberikan hukuman, ataupun tidak serta-merta kita memberikan penghargaan. Kita bisa memecahkan permasalahan siswa itu dengan restitusi, namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang bisa kita ambil. Ada langkah yang namanya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan mereka. Jadi ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan, kita coba dengan langkah-langkah restitusi. Langkahnya seperti apa? Kita pertama menjumpai anak salah. Kita lakukan stabilkan identitas. Kita panggil mereka ketika mereka sudah melakukan misalnya kesalahan memukul dan lain sebagainya. Kita bisa katakan kepada dia ketika menanginya, Mas, kita itu tidak fokus pada kesalahan. Saya tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Misalnya dia melakukan kesalahan. Dengan mengatakan seperti itu, maka harga diri dia itu naik. Oh iya, semua manusia bisa berbuat salah, termasuk saya. Misalnya gitu ya. Maka anak itu akan merasa, oh iya, dia sudah melakukan kesalahan tapi masih dihargai. Ini langkah pertama, diraih seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita katakan pada mereka, Mas, Anda sudah memukul teman. Itu bukan perbuatan yang terpuji, itu kesalahan. Nah, ini kita validasi bahwa tindakan dia itu salah, sehingga dia juga merasa, oh iya, saya salah. Tadi di awal sudah dibela. Nah, kemudian di tengah-tengah kita pastikan dia salah, kesalahannya begitu. Kemudian setelah kita validasi tindakannya salah, yang ketiga kita tanyakan keyakinan pada dia. Menurut Anda apakah perbuatan yang telah dilakukan sudah benar sesuai dengan keyakinan Anda? Anda tadi memukul si A, itu sudah benar, yakin benar, misalnya gitu ya. Nah, ini langkah-langkah restitusi. Insya Allah teman-teman di BK itu sudah melakukan ini, dan Ibu dan Bapak guru semuanya juga sudah ya. Cuma kita tidak mengatakan bahwa itu adalah itu. Ibu dan Bapak sekalian, paparan dari saya itu paparan singkat. Jadi 6 hal yang terkait dengan budaya positif kita kuatkan bersama-sama. Monggo Ibu dan Bapak sekalian, apa yang sudah kita kerjakan tentu harus kita tingkatkan lagi dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman semuanya, terutama yang termasuk dalam organ-organ yang sudah terlahir. Terakhir, saya menghimbau sedikit, mengajak teman-teman, ayo panjenengan semuanya punya kesempatan untuk bisa ikut program CGT ini. Ada beberapa informasi yang cukup menarik, Ibu dan Bapak. Mulai tahun 2022 tidak ada yang namanya seleksi untuk cakasek, tidak ada. Tidak ada seleksi pengawas lagi. Adanya apa? Adanya program pendidikan guru penggerak. Iya, begitu Ibu dan Bapak sekalian, paparannya mungkin membosankan. Harapan saya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, dan saya begitu bersemangat. Terus terang ini bukan menganggap formalitas, bukan, Ibu dan Bapak ya. Karena menurut saya ini banyak ilmu-ilmu baru yang harus didiseminasikan. Yang selama ini mungkin kita beranggapan A, ternyata harus A+. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini menyita waktunya, kurang berkenan barangkali.
Sementara seperti itu, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus atas pemaparannya terkait penguatan budaya positif. Banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus terkait contoh maupun upaya untuk menerapkan budaya positif di sekolahan. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat kepada acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu guru, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun saran kepada Bapak Agus, dipersilahkan. Monggo, Pak Alex, monggo Bapak Alex, silakan. Saya pada jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan Pak. Jadi dari tadi contoh-contoh yang paparkan, ada salah satu penguatan budaya positif yang menurut saya penting tapi belum disampaikan. Salah satunya adalah GLS, Pak. Gerakan literasi sekolah, yang itu konon katanya minimal 15 menit setiap hari, dan itu memang materinya materi umum yang bersifat karakter, dan itu di sekolah kita kan belum kelihatan, Pak. Mungkin ke depan Pak Agus bisa mendorong anak-anak kita kemudian diberikan kesempatan tadi 15 menit untuk membaca buku yang berkaitan dengan karakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex atas masukannya. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, tadi kita sudah melihat paparan contoh-contoh. Saya menyebutkan beberapa contoh terkait dengan disiplin, kemudian terkait dengan budaya positif di sekolah kita, Pak ya. Banyak kegiatannya, dan terlewat tadi tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, nampaknya kita belum ke arah situ, dan ini satu usulan yang sangat bagus menurut saya untuk gerakan literasi sekolah. Usulan dari Pak Alex ini, insya Allah mudah-mudahan di tahun ini bisa terrealisir ya Bu Isti ya. Insya Allah Pak Alex, ini usulan Pak Alex, tahun ini insya Allah bisa terrealisir. Kemarin ternyata ini bersambung Pak Alex, menyambung dari ketika penyusunan RKAS kemarin, kita juga merencanakan untuk ada itu gerakan literasi sekolah, tapi namanya waktu itu bukan gerakan literasi sekolah ini, Pak. Ini sebuah gerakan yang menurut saya ini juga sangat penting, sesuai dengan hasil rapot sekolah kemarin. Tempat kita itu memang merah nilainya untuk literasi, Pak. Literasi merah, kemudian numerasi juga merah. Berarti betapa rendahnya kemampuan anak-anak kita itu bisa menelaah ya, menelaah sebuah bacaan, mengambil inti dari situ. Dan tentang prakteknya nanti tentu Bu Isti nanti bisa mengatur itu. Apakah setiap hari apa Pak ya, atau berselang-seling dengan ngaji dan seterusnya. Yang jelas, ya saya setuju bahwa gerakan literasi sekolah itu sangat penting di situ. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alex atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab nih Pak. Ini ada Mas. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya Pak Abi tadi Pak Abi dulu atau Pak Iqbal? Pak Abi. Monggo Pak Abi. Ini Pak. Di mana aja Pak?
Sini aja. Di mana aja, Pak? Doa. Kelihatan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi paparkan berkaitan dengan calon guru penggerak. Ini berkaitan dengan tadi berkaitan hukuman dan reward dan punishment ini hukuman kita kayaknya sekolah ini terkekang sekali kalau menurut saya gitu. Tidak ada hukumannya salah, orang dihukumnya bocah kayak baik. Nah itu jenis hukuman apa yang bisa artinya kesalahan apa seorang anak itu yang kita boleh menghukum gitu Pak. Mencuri, rampok apa membunuh. Itu aja bagus ya untuk berkaitan dengan menguatkan budaya positif di SMA Negeri 1 Ketauman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi atas pertanyaannya. Yang pertama, ini tujuan CGP. Ibu dan Bapak sekalian, ini yang disampaikan Pak Abi itu secara sepintas memang kelihatannya seperti itu, tetapi tujuan CGP itu sebetulnya bukan tentang mencetak calon kepala sekolah, tapi tujuannya adalah untuk mencetak pembaharu di sekolah, Pak. Mencetak pembaharu. Makanya di situ siapapun itu, baik yang PNS maupun non PNS itu bisa ikut, Pak, dalam rangka untuk mengadakan perubahan kebiasaan lama di sebuah sekolah. Sebetulnya seperti itu, Pak.